Shalom, selamat malam. Nama saya Kevin Layewolu dengan NIM 1701060061. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah kimia zat padat dengan materi pada pertemuan ke-9 mengenai teknik karakteristik padatan, di mana tujuan dari teknik karakteristik padatan itu sendiri untuk mengidentifikasi sifat fisika dan kimia dari suatu sampel. Nah, dalam teknik karakteristik padatan di sini terbagi atas 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik karakteristik padatan pada teknik yang keempat, yaitu analisis termal. Analisis termal ini sendiri merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengukur sifat fisika dan kimia dari suatu sampel dengan menggunakan suhu sebagai fungsi atau suhu sebagai acuan utama dari proses analisis sampel tersebut. Nah, dalam teknik analisis termal di sini ada 3 instrumen yang menggunakan analisis termal ini sendiri. Yang pertama ada TGA, Thermal Gravimetry Analysis. Yang kedua ada DTA, Differential Thermal Analysis. Dan yang ketiga ada DSC, yaitu Differential Scanning Calorimetry. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga teknik ini secara terperinci. Dimulai dari yang pertama, yaitu adalah TGA atau Thermal Gravimetry Analysis. TGA sendiri itu merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk menentukan stabilitas termal dari suatu sampel dengan melihat dari weight loss atau berat yang menyusut atau berat yang berkurang dari suatu sampel dengan pada suhu tertentu atau suhu sebagai fungsi dari TGA ini sendiri. Nah, ada beberapa parameter yang digunakan atau yang diukur dari teknik analisis TGA ini sendiri. Yang pertama ada komposisi, yang kemudian ada kemurnian sampel, kemudian ada dekomposisi, ada reaksi kimia yang terlibat dalam proses penyusutan massa tersebut yang mencakup desorpsi, absorpsi, dan kinetika kimia. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan penyusutan massa dari suatu material. Yang pertama ada desorpsi, ada absorpsi, ada evaporasi, dan ada dekomposisi. Itu adalah keempat faktor yang sangat mempengaruhi proses pengurangan massa tersebut. Nah, proses pengukuran penyusutan massa dari TGA ini sendiri dilakukan pada saat sampel dipanaskan, pada saat sampel didinginkan, atau pada saat sampel dibiarkan pada suhu konstan atau pada atmosfer yang sudah ditetapkan. Nah, contoh simpelnya adalah sebuah korek api yang dibakar atau dipanaskan, di mana pada korek api tersebut terjadi proses pembakaran, di mana pada terjadinya proses pembakaran ada gas-gas yang dilepaskan pada atmosfer. Nah, selama proses pembakaran maka massa dari korek api kan menurun secara terus-menerus. Nah, sehingga dilihat dari proses pembakaran tersebut, maka kita akan dengan mudah akan melakukan proses analisis dengan menggunakan analisis TGA ini sendiri. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja sekaligus dengan alat-alat yang terdapat pada teknik analisis ini. Nah, di mana yang pertama ada microbalance yang kita sebut dengan timbangan mikro. Nah, di mana timbangan mikro ini terdapat pada sebuah namanya furnace, dan terdapat pada furnace, di mana pada microbalance ini terbagi menjadi 2 wadah, di mana pada wadah pertama tempat sampel dan wadah kedua adalah tempat reference atau disebut dengan sampel percobaan. Nah, kemudian pada pada microbalance ini tersendiri terbuat dari bahan yang terbuat dari alumina dan platina. Bahan ini disesuaikan dengan sampel yang hendak dianalisis, karena bahan-bahan yang dibuat ini tidak boleh ikut bereaksi atau variasi dengan sampel yang mau dianalisis atau mudah menguap. Sehingga digunakanlah alumina tersebut di mana memiliki konduktivitas termal yang baik. Nah, kemudian dilanjut pada alat yang kedua, yaitu komputer, di mana komputer akan menangkap sinyal yang berasal dari microbalance yang sudah terhubung dengan komputer. Di mana sinyal tersebut akan dirubah dikonversi menjadi grafik dengan plot temperatur versus berat penyusutan. Nah, kemudian ada temperatur programmer, di mana temperatur programmer ini ada temperatur yang sudah diprogramkan atau temperatur yang kita sudah set itu sendiri.
Nah, di mana temperatur programmer ini mulai dari 5 sampai dengan 1500 derajat Celcius. Di mana temperatur programmer ini sudah terkoneksi dengan komputer. Nah, kemudian yang kedua ada furnace, di mana furnace ini disebut juga sebagai dapur, atau di mana tempat yang vakum, di mana dalam itu ada dalam furnace tersebut terdapat bagian dari microbalance, di mana tempat dari kedua sampel itu sendiri, di mana sampel itu diletakkan secara horizontal. Nah, kemudian ada disebut dengan gas inert, di mana pada gas inert sendiri terdapat atau sudah diberikan atau sudah dimasukkan gas yang memiliki sifat ketahanan termal yang baik. Di situ ada gas nitrogen, ada gas oksigen, ada gas hidrogen. Itu pada gas inert tersebut. Ada gas odor, di mana pada gas odor tersebut, di mana terjadi proses evaporasi, maka gas-gas tersebut akan keluar melalui gas odor tersebut. Lanjut pada prinsipnya, di mana sampel akan diletakkan pada microbalance tersebut, di mana microbalance diset pada atau dikalibrasi pada weight-nya 0. Nah, di mana ketika sampel sudah diletakkan pada microbalance tersebut, maka microbalance akan memberikan sinyal pada proses analisis tersebut dengan menggunakan suhu sebagai fungsinya, maka akan diterima oleh komputer, di mana komputer akan mengkonversi sinyal tersebut menjadi grafik, di mana pada grafik tersebut akan diplot dalam bentuk temperatur dengan massa yang menyusut, di mana dari grafik tersebut maka kita akan mengetahui perubahan massa, penyusutan massa dari suhu berapa ke suhu berapa dari hasil analisis grafik tersebut. Nah, dari hasil analisis ini juga maka kita akan bisa dapat juga mengetahui kemurnian sampel. Kemudian dilanjut pada teknik analisis kedua, yaitu DTA, atau kepanjangannya diferensial diferensial thermal analysis. Nah, diferensial thermal analysis ini merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengukur perbedaan suhu sampel dan referens dengan menggunakan suhu sebagai fungsinya. Nah, DTA ini sendiri memiliki prinsip kerja dan memiliki alat yang hampir mirip dengan TGA. Di sini saya akan menjelaskannya secara terperinci, di mana pada alat TTA terdapat yang namanya microbalance juga, thermoplasm, di mana thermoplasm ini hampir mirip dengan microbalance, akan terhubung juga dengan komputer, di mana pada thermoplasm ini juga terdapat dua wadah yang juga sebagai tempatnya sampel, memiliki fungsi sama juga seperti TGA itu sendiri. Nah, yang berbeda dari TGA ini, DTA dengan TGA ini sendiri, atau merupakan pada DTA ini dia akan mengukur atau melakukan analisis secara kualitatif, karena dia tidak menyajikan pengukuran kalorimetris, sehingga kita tidak dapat mengetahui entalpi dari atau perubahan suhu atau delta H dari suatu pengukuran tersebut. Dia hanya mengukur secara kualitatif saja. Dan juga DTA menggunakan plot grafik suhu versus heat flow ini atau aliran panas. Jadi pada DTA ini sangat berpengaruh dengan aliran panas yang diberikan pada suatu sampel dengan suhu tertentu. Nah, kemudian yang teknik analisis ketiga itu DSC atau differential scaling calorimetry. Nah, differential scaling calorimetry ini memiliki fungsi yang sama juga dengan DTA, cuma berbeda pada teknik analisisnya, di mana pada DSC ini sendiri menggunakan pengukuran kalorimetri. Nah, kemudian DSC juga ini menggunakan hasil analisis yang sama dengan DTA itu sendiri, yaitu hasil plot grafiknya, yaitu temperatur versus heat flow. Nah, prinsip kerja dan teknik analisis dari prinsip kerja dan fungsi alat-alat dari instrumen DSC ini sendiri hampir mirip dengan TGA. TGA itu juga
Jadi pada teknik DSC ini sendiri, jadi kita dapat melakukan pengukuran sampel secara kuantitatif dengan menggunakan pengukuran kalorimetris yang kita dapat mengetahui delta H atau entalpi dari suatu sampel tersebut. DSC ini akan memberikan data-data yang membuat kita akan mempermudah kita untuk menghitung delta H dari ini sampel tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh atau implementasi dari ketiga teknik analisis tersebut. Nah, yang pertama TGA, DSC dan ini DTA bisa digunakan dari suatu penelitian yang terdapat pada jurnal internasional, yaitu pada sintesis dan karakteristik dari barium cyanat atau Ba1-XRS SRX TiO3 dengan menggunakan teknik analisis TGA, DSC dan DTA, di mana teman-teman bisa lihat pada gambar 1 dan 3 pada jurnal tersebut, di mana di sini saya akan menggambar hasil plot grafik dari hasil analisis tersebut. Nah, pada hasil analisis tersebut, pada hasil analisis TGA dan DSC, di mana TGA dan DTA, di mana pada TGA itu sendiri pada suhu 180 derajat Celcius yang berlangsung pada 24 jam, di mana terjadi penghilangan massa, yaitu sebanyak 1,5%. Nah, kemudian pada suhu 200 derajat Celcius terjadi sebuah fenomena endotermik pada DTA, di mana ini merupakan contoh kurva dari TGA itu sendiri. Sedangkan contoh kurva dari DTA di sini pada sumbu X-nya suhu, sedangkan pada sumbu Y-nya ini heat flow atau ini aliran panas. Nah, pada hasil analisis tersebut teman-teman bisa dapat lihat hasil karakterisasinya sesuai dengan yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian dilanjut pada hasil analisis pada gambar 5 mengenai TGA dan DSC, di mana pada suhu 180 derajat Celcius terjadi juga penghilangan massa sebanyak 6%. Kemudian pada suhu 200 sampai dengan 400 derajat Celcius terjadi pengurangan massa sebanyak 27%, di mana pada suhu 91 derajat Celcius terjadi proses endotermik, berbeda dengan hasil analisis TGA dengan DTA itu sendiri. Kemudian pada suhu 476 derajat Celcius terjadi proses eksotermik, sedangkan pada suhu 505 derajat Celcius terjadi proses penghilangan massa sebanyak 7%. Dan kemudian ada jurnal-jurnal lain juga yang menjelaskan atau mengimplementasikan ini teknik analisis tersebut, di mana pada jurnal Malkapuru pada tahun 2018 mengenai sifat fisika dan kimia dari absorben silikat dan mobilisasi bofin serum albumin dengan menggunakan ikat silang polivinil alkohol atau PVA, di mana pada hasil analisis TGA yaitu dengan menggunakan variasi massa 3, 6, dan 9%. Di mana sih teman-teman bisa melihat dari pada jurnal tersebut itu sendiri, di mana penurunan massa dari hasil analisis tersebut tidak terlalu secara signifikan sih. Nah, kemudian pada pengukuran konduktivitas termal atau stabilitas termal juga dapat dilihat pada jurnal sintesis dan karakteristik dari struktur nanopartikel pada Abu Sekampadi di situ, di mana lihat dari hasil analisis TGA dan DSC, di mana pada suhu 600 dengan dilihat dari perubahan massa dari suhu tersebut tidak terjadi secara signifikan sih, memiliki perubahan massa yang berbeda tipis, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa hasil analisis tersebut memiliki konduktivitas termal yang baik atau memiliki stabilitas termal yang bagus. Dapat dilihat dari stabilitas suhu dengan stabilitas dari perubahan massa itu sendiri. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Minta maaf ada kesalahan kata atau pengucapan dari saya. Sekian dan terima kasih.